Siapa yang akhirnya melamar kamu dan bagaimana kisah antara kamu dan dia hingga dia melamar kamu? Simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu karena aku lama banget nggak upload beberapa hari, bahkan minggu ya, karena ada banyak banget kerjaan di luar YouTube aku. Jadi aku minta maaf dulu, dan kali ini aku akan kasih reading spesial buat kamu yang temanya adalah siapa yang pada akhirnya melamar kamu. Jadi seseorang yang bener-bener serius untuk menikah sama kamu. Jadi nanti akan aku fokuskan kepada kamu dan dia ini akan bertemu dalam kondisi seperti apa, begitu ya. Dan juga bagaimana perjalanan kisah kamu dan dia hingga pada akhirnya kalian berdua sepakat untuk benar-benar serius ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan mungkin juga nanti akan ada poin-poin lain yang bisa kamu perhatikan di readingku kali ini. Dan seperti biasa, kamu di sini bisa pakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil di kartu pertama, kartu kedua, atau ketiga? Jadi kamu bisa lihat dari gambarnya atau mungkin dari angkanya, seperti itu. Dan kalau misalnya kamu sudah memilih kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu siapa yang pada akhirnya melamar kamu. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung mulai aja ya. Yang akhirnya melamar kamu dalam kondisi seperti apa nih antara kamu dan dia pada momen pertemuannya? Ada The Death, Ace of Swords, The World. Aku rasa di sini memang nggak enak ya. Kamu mungkin beberapa waktu lalu atau mungkin sekarang sedang mengalami sebuah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Di sini kemungkinannya yang memilih kartu pertama ini belum ketemu sih dengan si orang ini, kemungkinannya. Jadi di sini kalau lihat kondisi kamu dalam kondisi yang nggak enak, pernah dalam kondisi yang kamu sangat jatuh banget nih mentalnya, entah kamu ditinggal begitu aja, dia memilih orang lain, atau bahkan di sini sudah mendekati hari penting tapi dia tiba-tiba pergi begitu aja, padahal udah saling kenal keluarga dan sebagainya. Kejadian itu nggak enak, kamu bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi di sini kamu belajar bahwa pada akhirnya kamu harus bangkit, pada akhirnya kamu harus menata lagi hidup kamu, pada akhirnya kamu tetap harus berjalan. Jadi kartu The Death di sini lebih kepada kamu bertemu dengan dia pada saat kamu benar-benar sudah siap untuk memulai sebuah fase yang baru. Jadi yang tadinya malam gelap, nggak ada bintang, nggak ada cahaya, akhirnya kamu bisa merasakan sinar matahari pagi yang hangat lagi, yang terang lagi, ada optimisme di kamu, dan kamu benar-benar belajar dari yang lalu. Jadi sudah nggak lagi membawa-bawa kepahitan masa lalu di kisah kamu yang selanjutnya. Nah pada titik itulah kamu nanti akan menarik seseorang yang memang sudah seserius itu dengan niatnya. Oke, kalau aku pacaran, aku emang pengen serius, nggak pengen main-main. Pada saat itulah dia akan bertemu dengan kamu, atau kamu yang akan bertemu dengan dia, atau kalian berdua akan saling menemukan. Seperti itu. Dan di sini karena kamu dan dia sama-sama sudah di kesiapan yang benar-benar optimal gitu ya. Jadi aku lihat kamu dan dia sama-sama nggak kepingin saling jatuh cinta yang hanya sekedar bucin, atau jatuh cinta yang cuma sekedar kemana-mana berdua, tapi bener-bener obrolannya itu sudah seserius itu. Nggak kepingin kebanyakan drama, kalau ada masalah diomongin, udah membicarakan tentang value, tujuan kedepannya, harapan-harapan ketika menikah akan seperti apa, seperti itu. Lebih banyak logisnya. Tapi karena kamu sudah belajar dari yang sebelumnya, kamu di sini menata hati banget. Jadi kamu nggak ngasih segala-galanya buat dia, nggak kecintaan banget, nggak kebucinan banget, tapi pas aja gitu. Ya kamu tertarik, kamu suka, tapi juga logis kamu tuh jalan gitu loh. Karena mungkin ada sisi dimana kamu ya jangan sampai yang kemarin terulang lagi gitu. Jadi lebih pinter lah, lebih strategis menilai dia, keluarganya, gaya hidupnya kayak gitu. Dan aku rasa di sini memang ada banyak hal yang mirip lah antara kamu dan dia. Jadi mungkin value, tujuan kedepannya, ngobrolnya enak, saling komunikasinya enak, kompatibel gitu ya. Jadi
seimbang lah gitu di sini. Makanya ada banyak hal yang ternyata aku bisa bahagia ya sama kamu gitu. Yang mungkin pada saat fase ini terjadi, fase malam gulitanya kamu itu kayak nggak bakal aku nih kayaknya nikah, aku sudah terlalu sakit. Ternyata bersama dengan dia kalian berdua sama-sama menemukan energi yang baru, optimisme yang baru, sama-sama berusaha. Jadi kamu nanti nggak akan ngerasa capek sendirian atau mungkin hanya aku yang berusaha di hubungan ini, tuh enggak. Dan di sini keberkahannya banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh udah serius pingin nikah gitu, tapi kok kayaknya tabungan kurang, itu ada aja rezekinya. Kok kayaknya ada salah satu anggota keluarga yang kayaknya masih belum ngasih restu, nanti ada aja jalannya sampai si orang tersebut ngasih restu gitu, tanpa dipaksa, tanpa diancam, tuh kayak mudah gitu jalannya mulus. Jadi kalau kamu nanti ngerasa dengan seseorang ini jalannya mulus, ngobrolnya enak, dibukakan rezeki yang melimpah, ya bisa jadi dia orangnya seperti itu. Jadi aminin aja energinya seindah itu buat kamu yang memilih pile pertama. Ya, di sini amin ya teman-teman. Mudah-mudahan memvalidasi reading yang barusan itu, bahwa karena kamu dan dia sama-sama udah siap ya dari energinya, jadi emang pengen stabil. Ada kemungkinan di sini kamu dan dia secara keuangan sudah lebih dari cukup, keluarga akan ngasih restu, keluarga bener-bener menerima kalian berdua dengan hangat di kedua belah pihak, dan aku rasa itu hal yang penting ya kalau ini sudah obrolannya ke arah lamaran. Jadi mudah-mudahan aja memang seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya restu itu lebih mudah gitu loh jalan antara kamu dan dia. Jadi restu itu kan bagian dari rezeki ya, rezeki hubungan kamu dan dia itu rezeki yang sangat-sangat besar. Jadi mulai afirmasi dari sekarang, semoga Tuhan nanti di hubunganku dengan si orang yang serius banget ini dan emang baik gitu ya, niatnya tulus, mudah-mudahan keluarga dia juga akan ngasih lampu hijau gitu di hubungan aku dan dia, menerima aku dengan baik. Seperti itu, keluarga aku menerima dia dengan baik juga. Ya, tipikal pasangan yang sama-sama mau saling berusaha, sama-sama mau saling mengusahakan, mengupayakan, bergerak. Jadi di sini dia nggak hanya dia yang nanti akan bekerja, atau mungkin bukan kerja yang nyari duit ya, tapi kayak mengusahakan hubungan ini, kamu pun mengusahakan banyak hal untuk hubungan ini. Tipikal pasangan yang sama-sama mau beradaptasi. Dia adaptasi dengan karakter kamu, kamu adaptasi dengan karakter dia adaptasi dengan gaya hidup kamu, kamu juga sebaliknya. Dia adaptasi dengan tradisi keluarga kamu, kamu pun sebaliknya. Jadi di sini makanya sama-sama aku bilang compatible, sama-sama mau mengusahakan. Jadi nggak ada tuh yang kayak merasa cuma aku yang capek di hubungan itu, enggak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bener-bener akan menjadi hubungan kamu dan dia di next level nanti, sampai dia bener-bener melamar kamu, terutama kalau dia pihak laki-lakinya. Kemudian poin lain mengenai hubungan ini, treasure your loved one. Sangat penting untuk mencintai satu sama lain secara mendalam, secara tulus, bener-bener pengorbanannya banyak, perjuangannya banyak. Dan di sini kartu ini aku selalu melihat spesial ya. Kenapa? Karena di situ ada tangan yang gesturnya mirip dengan tangan orang berdoa secara general, ada ibu dan anak. Jadi di sini aku rasa peran keluarga penting di hubungan ini. Jadi kelihatannya bisa aja kamu atau dia atau kalian berdua itu sama-sama family man, sama-sama family oriented. Jadi sangat menghargai keluarga yang lebih tua. Di keluarga kecil kalian nanti, kalian sudah punya bayangan kayak nanti kita punya anak 2 misalnya, tinggal di sini, nanti sistem parenting kita kayak gini. Aku dulu diasuh orang tuaku dengan metode begini, sepertinya bagus, pingin aku lanjutkan ke anak-anak kita. Tapi ada juga parenting orang tuaku yang nggak oke banget, membuat aku terluka. Aku berharap itu cukup sampai di aku, anak-anak kita nanti jangan kayak gitu-gitu. Jadi cinta kalian itu nggak cuma sekedar kalian berdua aja, tapi kayak gimana mama kamu kemarin sakit ya, masih bisa aku besuk nggak gitu, mau dibawain apa gitu loh. Jadi perhatiannya tuh bener-bener luas banget. Makanya kenapa di hubungan ini aminin rezekinya banyak, karena nggak cuma tentang kamu dan dia, ada banyak cinta di sini gitu. Jadi aminin aja, semoga ini akan bener-bener menjadi kisah kamu dan dia ya teman-teman. Kemudian take a chance on love. Ketika kita dalam kondisi mencintai, dicintai, cinta kita akan berubah selamanya. Jadi ya ada banyak perubahan baik yang dia bawa untuk hidup kamu, dan kamu pun juga sama, membawa banyak aspek yang baik di kehidupan dia gitu lah. Jadi saling tanpa memaksakan, tapi mengusahakan ngasih yang terbaik, dan itu datang begitu aja.
Jadi bener-bener mudah-mudahan nanti kamu dan dia memang di perahu yang sama, tujuannya sama. Jadi walaupun ada hujan badai, akan ada perlindungan dari Tuhan, dan juga kalian bisa kuat menghadapi apapun itu. Ya namanya setiap pasangan ya, pernikahan, keluarga itu pasti ada aja ujiannya. Nah ini tentang bagaimana kalian berdua bisa sekuat itu, setangguh itu kerjasama bareng di hubungan ini. Dan aku rasa di sini karena tujuannya indah dan tulus, mudah-mudahan dibukakan jalannya ya untuk hubungan kamu dan dia, kemudahannya, ketenangan hatinya. Kemudian love makes the difference. Cinta membuat perbedaan. Cinta bisa membantu kamu mengobati luka dari masa lalu dan bisa memberikan rasa yang aman dan cinta ke diri sendiri. Jadi di sini sekali lagi nggak cuma cinta yang aku cinta sama dia bisa aku pamerin, atau mungkin aku bisa cinta sama dia atau aku akan menikah supaya nggak ditanya kapan nikah lagi. Nggak cuma itu doang, tapi ini lebih dari itu. Cinta yang benar-benar mengobati luka di masa lalu. Jadi luka itu pelan-pelan sembuh. Ada optimisme, nggak membawa-bawa luka lama di hubungan yang baru, yang mana nanti akan berpengaruh di bagaimana kamu dan dia sebagai suami istri, peran kalian sebagai orang tua seperti itu. Jadi saling menyembuhkan dengan sendirinya, dan akan ada perasaan nyaman, aman ketika kamu bersama dengan dia, secara keuangan, secara cinta, fisik, mental, spiritual. Dan dia akan mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Jadi cintai diri kamu baik-baik di sini. Pesannya sih seperti itu ya. Kemudian poin lainnya, the Hierophant, aku siap untuk cinta dan belajar. Jadi yes, jatuh cinta di sini kamu siap untuk itu, tentang segala perbedaan, tentang segala hal yang sama yang patut disyukuri, dan juga belajar banyak tentang kehidupan, penerimaan. Sekali lagi, kalaupun nanti akan ada ujian yang semua manusia pasti akan diuji ya, belajar gitu loh. Jadi nggak lagi mengeluh-mengeluh ketika diuji, tapi oke, ujianku seperti ini rasanya memang nggak enak, tapi aku akan belajar. Apa nih pelajaran dari hal yang sedang aku hadapi ini bersama dengan dia, seperti itu. Kalau kartu ini keluar berarti mengenai kebijaksanaan, secara spiritual akan ada peningkatan. Seperti itu ya. Kemudian The Moon, intuisiku akan membimbing diriku untuk menemukan jawaban terbaik. Jadi nanti hati kamu yang akan mengerti, oh dia orangnya, oh ternyata dialah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Jadi kamu akan terbimbing. Jadi memang tadi kan aku bilang di sini logika kamu main. Jadi penilaian kamu lebih logis, gerak aksi kamu lebih logis, tapi juga kamu di sini tidak menutup bahwa kata hati kamu bisa menjadi jawaban terbaik dari doa kamu. Mungkin kamu di sini berdoa ya, Tuhan kalau memang dia orangnya, berikan saya keyakinan, berikan saya tanda-tandanya, buat hati saya semakin yakin untuk bersama dengan dia. Nanti hati kamu akan oke, jawaban dari Tuhan kamu akan tahu. Kalau memang kamu ngerasa semakin nyaman, semakin dibukakan fakta-fakta baik tentang dia, ya berarti dia orangnya yang siap untuk melamar kamu, seperti itu ya. Kemudian poin lainnya di sini, oh ada diamond. Semoga nanti cincin lamaran kamu bertahtakan diamond asli ya, permata asli gitu. Tapi apapun itu, selain tentang batu permata, ini lebih kepada kamu akan menerima atau kamu akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Jadi bisa aku bilang di sini memang gambarannya harta benda ya. Mudah-mudahan memang nanti kamu dan dia akan sama-sama diberkahi dengan harta benda, perhiasan, keuangan yang melimpah, aminin. Tapi juga kehadiran masing-masing itu seperti yang aku jelaskan tadi akan menjadi hadiah. Kamu hadiah terbaik buat dia, dia hadiah terbaik buat kamu. Terlepas bahwa kamu dan dia sama-sama manusia yang punya kekurangan, tapi lebih banyak hal indahnya gitu di sini. Jadi hal yang mungkin kamu nggak pernah sangka-sangka, ternyata hadiah kamu sebesar itu, dari kesabaran kamu, penantian kamu, menjaga dirinya kamu, seperti itu. Jadi aminin buat teman-teman di sini. Kemudian ada kanguru, waktu yang apa ya, yang tidak pasti dan butuh rencana ke depannya. Jadi aku rasa kalau sebelumnya kamu tuh kayak hidup itu mengalir aja deh gitu, nggak perlu direncanakan, nggak perlu apa, tapi bersama dengan dia akan ada banyak rencana-rencana baru. Jadi kayak nanti kita bangun rumah di mana ya, punya anak berapa ya, gitu-gitu. Jadi itu sih, nanti kamu dan dia akan merencanakan banyak hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif. Jadi jangan biarkan hubungan kamu dan dia seperti roda yang lepas, menggelinding ke arah nggak pasti, tapi rencanakan. Karena dari rencana-rencana itu akan kelihatan, oh dia pinginnya begini, oh pinginnya kamu seperti ini gitu. Jadi
kita temukan titik tengah atau win-win solutionnya seperti apa, seperti itu sih. Ya, jadi belajar untuk speak up, belajar untuk merencanakan sesuatu bersama. Seperti itu. Kemudian ada flowers, ada bunga-bunga di sini, kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan hubungan kamu dan dia akan diberkahi juga dengan kebahagiaan. Selain harta benda, aminin kebahagiaan juga, ketenangan hati, kedamaian. Kalian bahagia, keluarga bahagia. Nanti kalau kalian punya anak-anak juga bahagia, seperti itu ya. Aku akan happy untuk kalian, dan aku di sini akan shuffle kartu. Jadi nggak cuma kartu yang sudah disiapkan, tapi juga shuffle kartu. Aku akan coba ambil 3 kartu di sini ya. Ada Knight of Swords, ada The Judgment, oke, ada Two of Wands. Iya, bisa dipahami kalau tadi keluarnya kartu The Death karena yang harus kamu persiapkan untuk kesiapan menghadirkan dia di hidup kamu, menarik energi dia ya. Kalau memang kamu sekarang dalam kondisi yang lagi nggak baik-baik aja, pikiran kamu penuh stres, entah beban pekerjaan, tuntutan untuk segera menikah dari orang tua, atau mungkin juga kamu yang masih sangat terluka tentang kisah cinta kamu sebelumnya misalnya, atau mungkin kamu terluka tentang orang tua kamu, apapun itu, mohon di sini teman-teman bisa membantu diri kamu untuk menyembuhkan, entah dengan datang ke profesional, meditasi, semakin banyak terkoneksi dengan Tuhan, dengan ibadah, barangkali doa-doa terbaik ya, afirmasi, atau apapun itu. Setiap orang punya caranya, tapi bantu diri kamu. Karena kalau kamu di sini mengharapkan pasangan yang melamar kamu sebaik dan seluar biasa ini, maka kamunya harus tenang dulu. Ada kartu The Judgment, jadi di sini kartu pemaafan. Memang di hidup ini ada aja orang yang gak sepaham dengan kita, meninggalkan luka sedalam itu sampai kamu sudah bertahun-tahun tapi lukanya masih ada gitu ya, masih belum bisa sembuh. Maka bantu diri kamu untuk sembuh. Maafkan orang itu, siapapun dia, entah mantan yang sangat menyakitkan itu, teman yang pernah membuli kamu, orang tua yang mungkin dulu pernah secara nggak sadar atau mungkin juga sadar menyakiti kamu, entah secara fisik, verbal, mental, dan sebagainya. Coba maafkan, atau mungkin kamu maafkan diri kamu pada apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kamu sudah bertobat, kamu sudah menjadi lebih baik lagi, maka maafkan diri kamu. Itu akan sangat membantu kamu menarik energi dia. Jadi nggak hanya menarik energi dia, tapi niatkan untuk kesembuhan kamu, ketenangan hati kamu. Ketika kamu tenang, kamu akan bisa menarik energi dia. Seseorang yang emang niat awalnya sudah seserius itu dan akan membawa banyak bahagia antara kamu dan dia. Dan ya di sini set kembali apa goal kamu ke depannya. Hidup kamu masih harus berjalan, masih banyak rencana ke depan, masih banyak hal-hal baik yang sangat bisa datang ke hidup kamu. Jadi kamunya juga harus optimis di sini. Emang fase ini nggak enak ya. Aku pun pernah di sana. Aku rasa semua orang juga pernah di sana. Kalau sekarang memang momen kamu untuk berdamai dengan ini, damaikan hati kamu. Ini pesan semesta ya yang aku shuffle ini. Jadi ketika kamu sudah bebas, sudah bisa bahagia lagi, tersenyum lagi, langkah kamu tuh ringan untuk hal-hal baik yang akan datang. Kamu membuka hati kamu, tangan kamu untuk kebaikan-kebaikan dari Tuhan, maka yakin aja bahwa dia salah satunya. Seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang aku mau lihat ciri-ciri dia seperti apa sih. Ciri-ciri si orang yang akan melamar kamu, mungkin dari pekerjaan atau mungkin hal-hal lainnya ya. Coba akan aku lihat di sini. Kelihatannya dia cukup populer ya, cukup populer, entah mungkin dia cakep atau mungkin memang dia pintar. Pokoknya ada hal tentang diri dia, kualitas dia yang membuat dia gampang punya banyak teman. Cukup populer memang di sini. Kelihatannya anak rumahan, lebih suka di rumah sebetulnya dibandingkan harus bertemu dengan banyak orang. Dia lebih suka di rumah, menata rumah gitu-gitulah ya. Suka nonton film kelihatannya, entah apa genrenya, tapi kelihatannya suka nonton film. Atau mungkin nanti kamu dan dia akan sering banget buat nonton di bioskop gitu-gitu ya, film yang emang kalian suka. Iya, seperti aku bilang tadi, dia family oriented. Jadi emang hatinya untuk kamu dan keluarga gitu sih. Tapi tetap sih kalau aku lihat, keluarga penting, tapi bagi dia hubungan dengan kamu juga penting. Jadi kamu jangan takut, oh kalau dia sayang dengan keluarganya nanti aku akan jadi yang kedua, atau mungkin dia akan lebih membela keluarganya. Enggak, tapi di sini dia ya menghormati keluarga sebagaimana ya kita menghormati sesama manusia gitu sih ya. Dia suka warna-warna yang cerah, entah ini memang untuk apa yang dia pakai, atau mungkin suka warna-warna untuk dekorasi rumah, atau mungkin dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan warna-warna, mungkin di bidang kreatif seperti itu, atau mungkin dia suka menggambar. Kelihatannya memang introvert ya, jadi emang lebih suka
berdiam diri di rumah, nonton film di kamar aja kayak gitu-gitu. Ada kemungkinan kamu dan dia akan menghadapi fase LDR atau mungkin jatuh cinta jarak jauh gitu ya. Bisa aja kamu dan dia beda kota, beda negara, seperti itu. Atau mungkin nanti kamu dan dia akan traveling bersama. Iya, ada kemungkinan di sini bule ya, bule, mungkin bule Eropa atau mungkin Amerika atau mungkin dari negara lain lah ya kemungkinannya, walaupun mungkin rambutnya nggak pirang seperti itu. Dan ya di sini kelihatannya memang dia tipikal orang yang gampang bergaul, introvert memang, tapi bisa bergaul gitu ya. Teman-temannya ada aja, sahabatnya ada aja, mungkin cuma 2 atau 3 tapi reket gitu. Jadi introvert tapi bukan antisosial, tetap mau berhubungan dengan orang lain. Kemudian di sini kelihatannya suka masak, atau mungkin bidang pekerjaan atau bisnis dia berhubungan dengan masakan atau mungkin kuliner seperti itu. Kemudian dari unsur zodiak Sun, Moon, Rising ya, kamu atau dia bisa Taurus, Virgo, Aries, Pisces, Cancer, Sagittarius. Unsur nama kamu atau unsur nama dia ada N, O, M, C, R, W, H, V, K, X. Ini bisa orang lama, teman lama, P, G. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 29, 5, 16, 1, 4, 21, 2, 11, 22, dan 24. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang pada akhirnya akan melamar kamu untuk serius menikah gitu ya. Mudah-mudahan ada banyak afirmasi positif di reading ini yang nanti benar-benar hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini siapakah orang yang pada akhirnya akan melamar kamu. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang langsung aja aku mulai ya. Yang pada akhirnya melamar kamu dalam kondisi seperti apa kamu dan dia bertemu ya. Ada The Lovers, Judgment, ada The Star. Aku rasa di sini kamu dan dia kelihatannya teman lama atau orang yang sekarang sedang bersama dengan kamu. Bisa juga sih nanti orang yang bener-bener baru gitu ya, suatu saat nanti itu juga bisa. Jadi kemungkinannya banyak, tapi yang pasti kalau kartu The Lovers keluar, iya memang di sini sejak awal tuh sudah ada chemistry gitu ya. Jadi kondisi pertemuannya itu kamunya sudah oke, siap, dianya juga udah siap. Dan di sini tuh kartu The Lovers, aku tuh selalu merasakan energinya itu persahabatan gitu loh. Jadi memang ada cinta-cintanya, ada romantis-romantisnya, tapi juga di sini energi persahabatan itu sangat-sangat kencang. Misalnya aja kamu sangat nyaman sama dia. Kamu nggak perlu pakai topeng, nggak perlu berpura-pura jadi orang lain, tapi dia bisa nyaman sama kamu dan kamu nyaman menjadi diri kamu. Dan dia pun juga sama gitu loh, dia nggak perlu berpura-pura apalah, tapi ya udah nyaman aja seperti sahabat. Dan sahabat itu selalu kuanggap sebagai orang yang bisa menerima kita dalam suka dan duka, selalu hadir buat kita sesibuk apapun dia. Itu sahabat. Cinta bisa meredup dan menyala lagi, redup lagi, menyala lagi. Tapi kalau persahabatan tuh lebih stabil gitu loh. Jadi aku rasa itu pembuka yang sangat indah ya untuk kamu dan dia, sangat manis sekali seperti itu. Jadi ya romantisnya ada, tapi persahabatan yang seru, fun, menyenangkan tuh juga ada. Lebih kepada ngobrolnya enak, nggak kebanyakan drama, seru aja gitu antara kamu dan dia, lebih energinya lebih kepada sahabat gitu. Dan di sini kalau aku lihat juga antara kamu dan dia ini sebenarnya orang yang sama-sama sudah melalui banyak hal. Banyak sekali sejak kalian kecil, remaja, hingga sekarang ada banyak hal terjadi di hidup kalian. Entah ini berhubungan dengan bagaimana keluarga, bagaimana kalian dulu diasuh, mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, atau bagaimana kamu atau dia melihat pernikahan orang tua masing-masing sebagai hal yang menyakitkan. Apapun lah itu. Pernah dibully mungkin, atau mungkin pernah punya pacar atau mantan pacar yang dulunya sangat gitu ya. Tapi di sini aku lihat kamu dan dia sudah selesai dengan itu semua. Sehingga kenapa kartu The Lovers ini muncul, jadi tuh kayak nggak memproyeksikan kepahitan di masa lalu untuk hubungan kamu dan dia. Jadi yang lalu biarlah berlalu, ambil pelajarannya dan nggak perlu diungkit-ungkit lagi.
Tipikal kamu dan dia seperti itu. Dan aku rasa itu yang nanti akan membuat hubungan kamu dan dia itu nggak kebanyakan drama. Itu bener-bener yang ada masalah, omongin, kita harus bagaimana menghadapi ini gitu. Jadi energi itu yang membuat dia pada akhirnya yakin bahwa oh, bersama kamulah dia bisa bekerja sama dengan baik, ngobrolnya enak, punya tujuan yang sama-sama jelas, tujuan yang sama-sama mirip lah gitu antara kamu dan dia. Dan kalaupun ada perbedaan masih bisa diomongin, masih bisa diobrolin, menemukan jalan tengahnya seperti apa, seperti itu. Makanya itu cukup menyenangkan lah ya. Walaupun mungkin masa lalu kalian berdua kurang enak, entah di masa kecil atau masa remaja gitu ya, tapi dengan hal yang sudah banyak berubah, kalian berdua sama-sama mengusahakan jadi manusia yang lebih baik, perubahan terjadi, jadi tujuan kedepannya tuh bener-bener lebih jelas antara kamu dan dia. Jadi ini mengenai cinta, persahabatan, dan perubahan ke arah positif. Dan itu datang dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa. Jadi aku rasa itu hal yang sangat bisa kamu apresiasi mengenai hubungan kamu dan dia. Ketenangan hati. Jadi aku rasa mudah-mudahan kalau emang kamu gak suka hubungan yang kebanyakan drama, kebanyakan di posting di sosmed dengan drama-dramanya, saling sindir gitu, aku rasa di kamu dan dia gak akan ada sih. Minim banget lah, karena aku lihat kamu dan dia sama-sama sudah mendewasa, sama-sama sudah belajar dari pengalaman itu, sama-sama sudah memaafkan masa lalu, orang-orang di masa lalu, diri sendiri, sehingga lebih kayak ya udah tenang gitu. Kayak kamu tuh ngerti bahwa ketika kamu harus menghadapi sebuah masalah bersama dengan dia, mau kamu marah, yang dihadapi sama gitu. Dengan ketika kamu tenang, yang dihadapi sama. Jadi kamu tuh kayak lebih milih ya sudah, hadapi dengan ketenangan. Ngapain marah-marah kalau yang dihadapi masalah yang sama gitu, nggak berkurang intensitasnya, sama-sama, dan dengan ketenangan lebih bisa dihadapi gitu loh. Jadi apapun nanti yang akan menghadang di hubungan kamu dan dia, entah memang masalah dari Tuhan sebagai bentuk bisa nggak nih kamu dan dia kompak gitu ya, atau mungkin ada apapun itu, tapi kalian berdua aku lihat akan bisa sangat kompak sih. Akan justru melihat oh ternyata kamu tipikalnya seperti ini ketika lagi ada masalah. Oh ternyata dia tipikal yang kalau lagi ada masalah memang pingin diem dulu, tapi setelah itu ngobrol lagi misalnya. Jadi semakin ketemu gitu loh, oh karakter dia begini, sifat dia begini. Jadi itu langsung kelihatan emosi dia seperti ini ketika lagi ada masalah tuh langsung terbaca. Jadi ketika nanti ada ujian masalah, jangan langsung takut atau kabur, tapi justru kamu semakin bisa menilai sekuat apa kamu, sekuat apa dia, sebaik apa kerjasama kamu dan dia. Four of Swords, iya, kalian berdua karena penuh dengan ketenangan dan sama-sama sudah mendewasa ya, berapapun usia pertemuan kalian nanti, tapi sama-sama akan saling menenangkan. Kalau di masa lalu kalian memang pernah ada luka yang sangat besar sekali, belum sembuh misalnya, entah karena orang tua, apapun itu, tapi akan saling menyembuhkan kalau aku lihat di sini. Tapi pesannya sih jangan menunggu dia untuk sembuh. Kalau sekarang kamu bisa mengusahakan menyembuhkan mental, batin yang berhubungan dengan masa lalu, sembuhkan dulu. Itu akan membantu proses pertemuan kamu dan dia. Ya, energinya lebih ke arah itu. Jadi jangan ragu untuk ya berproses lah di sini. Intinya semua manusia kan tugasnya berproses ya, kayak gitu. Termasuk di kisah cinta kamu. Kebaikan hati adalah hal yang penting gitu ya. Berbicara dengan cinta dan kebenaran. Jadi kalau aku lihat sih di sini kemungkinannya dia yang akan suka kamu duluan, kelihatannya. Ya. Sementara kamu tuh kayak apa sih orang ini gitu, aku lagi males jatuh cinta, aku lagi males buat pacaran, tapi dia tuh kayak kekeh gitu. Dengan dari awal tuh emang intensitas dia tuh udah ke romansa, udah ke kisah cinta, karena dia bawa mawar, keseriusan, romantisme, keintiman. Ada Cupid, kalau kamu lihat detail ada Cupid di sana lagi memanahkan panah cintanya ke punggung kamu. Jadi mudah-mudahan sih kamu kalau nanti diminta untuk melihat seseorang, kebaikan seseorang, lihat kebaikannya. Ya, mungkin dia bukan tipikal orang yang kamu ekspektasikan secara fisik atau gimana, tapi lihat kebaikan hatinya. Ada ketulusan di sana karena honesty is essential gitu. Ada bulan yang cukup besar di sana. Kadang ada feeling blue, kadang ngerasa iya nggak ya dia orangnya gitu. Tapi kamu lihatlah usaha dia, karena seharusnya dia membuktikan dengan perbuatan, dengan bukti nyata, nggak cuma sekedar janji. Ada banyak kebahagiaan, karena ini bentukan dari kembang api ya, petasan kembang api di langit malam yang gelap. Jadi aku rasa hadirnya dia akan mewarnai hari-hari kamu.
seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kamu akan bisa tahu siapa dia dan dia nggak pakai topeng lagi, seperti itu. Back to what you love, kembali pada apa yang kamu cinta. Jadi ketika nanti kamu akan bertemu dengan seseorang, siapapun itu, kembalikan lagi ke diri kamu. Misalnya aja, sebenarnya aku tuh pingin dicintai dengan cara seperti apa sih? Kalau memang kamu dulu di masa kecil, masa remaja nggak dapet cinta yang bener-bener utuh, nggak bisa memahami dicintai itu rasanya gimana sih, dipeluk dengan tulus tuh rasanya gimana sih, maka kamu sangat bisa mengafirmasi bahwa Tuhan, semoga orang yang akan datang nanti adalah orang yang bisa memeluk saya, yang bisa menerima tangan saya dengan hangat, seperti itu. Jadi di sini evaluasi lagi dengan orang seperti apa kamu ingin dibersamakan, tapi lebih kepada karakter ya, hatinya baik, sabar menghadapi saya, pekerja keras, pantang menyerah, setia, bisa tangguh menghadapi apapun, provide saya secara keamanan, secara cinta, keuangan misalnya kalau dia pihak laki-lakinya, seperti itu. Jadi evaluasi lagi ya. Dan di sini pun juga makanya kenapa jangan menarik orang, Tuhan aku pengen bersama dengan si A gitu, tapi lebih kepada Tuhan bersamakan saya dengan orang yang karakternya seperti ini. Evaluasi lagi, karena kamu yang paling tahu kebutuhan kamu. Kamu yang paling tahu apa bahasa cinta kamu. Jadi ya pastikan kamu dengan orang yang bisa memberikan bahasa cinta itu. Dan di sini kamu itu nggak terbatas. Jadi Tuhan itu pingin bilang bahwa kamu sangat berharga, segala kelebihan kamu, bahkan kekurangan kamu. Jadi intinya banggalah dengan diri kamu. Percaya diri. Jadi kamu bisa menjadi apapun dan kamu juga bisa menarik energi seseorang yang memang seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin gak 100% tapi mendekati karakter yang kamu harapkan itu, seperti itu loh. Atau mungkin dia gak merokok, dia menjaga kesehatannya dengan baik, gitu-gitu ya. Jadi baik-baiklah ke diri kamu dulu sebelum nanti kamu akan bisa dibaik-baikin, dicintai sama dia. Kemudian poin lainnya, Six of Cups. Iya, di sini aku kan tadi bilang ya, ini kelihatannya kayak ada energi persahabatan, kayak teman lama yang kembali lagi gitu. Tapi ini nggak semua ya. Maksudku di sini ada sebagian yang kelihatannya teman lama yang mungkin di masa sekolah dulu suka sama kamu, tapi mungkin nggak ada kesempatan dulu untuk pacaran sama kamu misalnya, atau menyatakan perasaan. Kemudian bisa aja kamu dan dia bertemu lagi di usia yang lebih mature ya, lebih dewasa, sudah lulus kuliah, sudah bekerja, jadi sama-sama kayak semakin mempesona ya dia gitu. Atau mungkin orang yang dulunya biasa-biasa aja sama kamu, setelah ketemu kamu lagi, energi kamu berbeda, kamu lebih pede, lebih mencintai diri kamu, punya value yang luar biasa. Dia tuh kayak, wah sekarang kamu luar biasa ya, seperti itu. Jadi kayak dengan cinta yang lebih hangat buat kamu, seperti itu. Dan kalau kamu punya masa kecil yang hangat dengan orang tua kamu, mudah-mudahan dia adalah orang yang nanti juga akan bisa memberikan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan kamu ya, atau mungkin nanti kepada anak-anak kalian, seperti itu. Kemudian Page of Wands, aku selalu terbuka untuk berita-berita baik. Jadi di sini tetaplah bahagia, tetaplah ceria, tetaplah fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Jadi kalau kamu lagi suka hobi apa, maka nikmati hobi kamu. Kamu lagi fokus dengan kuliah, fokus dengan pekerjaan kamu, fokus. Dan di sini selalu terbuka dengan berita-berita baik. Jadi jangan menutup hati. Kalau memang nanti ada orang yang ingin kenalan, ya coba aja kenalan dulu, seperti itu. Tetaplah bahagia, karena Wand selalu digambarkan dengan bunga matahari yang ceria, bahagia, bubbly. Apapun yang sedang datang di hidup dia, dia akan bersuka cita gitu. Jadi jadilah karakter seperti itu agar nanti kamu bisa semakin bahagia ketika merasakan hadirnya energi dia di hidup kamu. Kemudian ada bintang di sini, garansi sukses. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kamu dan dia sudah bersama akan ada sinergi ya, alias energi yang saling match satu sama lain dan justru semakin mendatangkan banyak kelimpahan, keberkahan, rezeki. Rezeki itu bisa berupa ya keuangan, perhiasan, aset, hati yang tenang, hati yang bahagia, keluarga ngasih restu, teman-teman ngasih restu.
itu bagian dari rezeki. Kesehatan kalian membaik secara fisik dan mental, dan ada dorongan untuk menjadi lebih baik tanpa dipaksa, itu bagian dari rezeki. Jadi mudah-mudahan ini sama ya, kartunya The Star. Jadi mudah-mudahan tujuannya sama dan punya optimisme yang sama, kesuksesan yang akan menyertai hubungan kamu dan dia. Ada kumbang di sini ya, keberuntungan. Jadi hal baik yang datang karena faktor keberuntungan. Jadi selain menarik kesuksesan, mudah-mudahan juga keberuntungan. Jadi orang yang paling bahagia di dunia itu siapa? Kalau menurut aku, orang yang beruntung. Jadi mungkin dia bukan orang yang paling kaya, tapi ketika dia butuh uang, ada aja yang datang gitu, tanpa dia harus terlalu susah payah mengusahakan. Atau mungkin kesehatannya dia bagus, mungkin walaupun makannya bukan makanan yang fancy mewah, tapi kesehatannya terjaga. Walaupun belum bisa keluar negeri, tapi dia bahagia, kayak gitu-gitu loh. Jadi semoga kemudian dia bisa menjadi pasangan yang beruntung, mudah-mudahan. Kemudian ada Fox di sini ya. Di sini ketajaman pikir, logika, kecerdasan, dan juga intinya adalah kalau kamu dan dia nanti pingin membuka bisnis bersama, aku rasa itu akan baik. Atau mungkin nanti bisnis salah satu di antara kamu dan dia, atau pekerjaan kamu atau dia akan semakin tajam gitu, akan semakin luar biasa hasilnya. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu hal yang akan menjadi berkah juga di hubungan kamu dan dia. Kemudian di sini aku akan lihat ya dengan shuffle kartu. Aku akan coba ambil 3 kartu di sini untuk kamu dan dia. Ada Two of Swords, Seven of Pentacles. Jadi kalau sekarang kamu sedang menunggu, kayak masa sih kak orang seperti ini bakal datang gitu ya, aku tuh masih jomblo, nggak ada tanda-tandanya. It's okay, tenang aja gitu. Dalam artian nanti kamu juga akan memilih kok, apakah dengan dia, apakah tidak, gitu-gitu. Tapi tenang aja, di sini pada akhirnya kamu akan memutuskan akan bersama dengan dia. Kalau sekarang kamu ngerasa aku malas nikah gitu kan, atau mungkin aku malas pacaran lagi, tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu sedang dalam kondisi yang butuh waktu untuk berdamai dengan kondisi kamu apapun itu, mudah-mudahan kamu akan selesai dengan kondisi ini, gitu ya. Dan ya di sini hidup nggak cuma melulu tentang memenuhi apa kata orang, tapi apa yang paling membuat kamu tenang. Jadi kamu nggak akan pernah bisa mengabulkan keinginan semua orang yang ada di dekat kamu, tapi kamunya yang juga harus punya batasan. Memang orang tua aku pingin aku segera menikah, tapi jangan dijadikan kayak beban, malah bikin kamu stres gitu loh. Ya udah, jadikan aja sebagai bagian dari doa. Iya ayah ibu, memang saya belum menikah, mohon maaf sekali mengecewakan ya kalau memang bikin kecewa, tapi doakan aja gitu. Dan di sini kesabaran kamu nanti akan mendapatkan jawaban terbaik. Jadi hal terbaik akan datang bagi siapapun yang mau bersabar. Kamu mungkin pernah mendengar idiom itu, tapi aku rasa itu benar ya. Jadi sabar-sabarin di sela-sela sabar kamu, tetap afirmasi, tetap berdoa, tetap punya value gitu-gitu. Jadi aku rasa itu akan menjaga kamu ya. Sabar, jaga diri kamu baik-baik ya. Dan di sini juga kalau aku rasa pesan dari semesta adalah rawat dan tumbuhkan energi feminin kamu. Feminin itu apa kak? Bukan tentang kelemahan, tapi kelembutan. Lembut ke diri sendiri, tenang menghadapi masalah, tenang menghadapi emosi yang bergejolak dalam diri, tenang menghadapi orang lain, sabar menghadapi situasi. Pokoknya tenanglah, rawat diri kamu sebaik-baiknya, pakai skincare yang paling sesuai dengan budget kamu, nggak perlu ngutang-ngutang. Kalau ada hutang, lunasi kalau sudah ada rezekinya, seperti itulah. Jadi tenangkan hidup kamu, baik-baik ke diri sendiri, cintai diri kamu. Aku rasa itu adalah poin terbaik agar kamu bisa bahagia dan menarik energi dia. Seperti itu. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri dia apa aja ya, si dia ini. Aku akan ambil beberapa kartu. Oke, kita mulai. Oh ya, ini mengkonfirmasi ya, kayaknya kamu dan dia emang nanti akan menjadi pasangan sekaligus sahabat, atau emang dia sahabat kamu yang dari sahabat berubah menjadi cinta, bisa jadi. Jadi seperti itulah, jadi dari yang cinta jadi sahabat, atau sahabat menjadi cinta dan sahabat gitu. Kemungkinannya akan ada kemungkinan ya, gimana sih belibet, intinya bertemu di kantor. Jadi atau mungkin dia
rekanan kantor kamu gitu misalnya. Pokoknya dari bidang pekerjaan atau bisnis kamu akan sangat mungkin kamu bisa bertemu dengan dia. Ketemunya dari area pekerjaan lah, nggak jauh-jauh. Dia suka interior rumah, jadi kayak kursi harusnya di sini warnanya ini gitu. Atau mungkin memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan interior rumah. Seperti itu. Nanti kalau kamu dan dia sama-sama punya rumah, aminin, ya mungkin dia yang bakal lumayan agak cerewet tuh mengenai rumah. Dia wangi, bersih, rapi, wangi, akan ada aroma parfum dia yang akan kamu ingat. Jadi kalau kamu mencium aroma parfum itu kayak ini aromanya dia gitu. Tinggi badannya di atas rata-rata orang Indonesia, ya tinggi lah ya di sini. Ada kemungkinan dia bekerja di bidang konstruksi bangunan, kemungkinannya. Kemudian di sini ada kemungkinan kamu dan dia itu past life relationship, atau di sini kayak soulmate, bisa juga karmic atau mungkin twin flame kayak gitu. Ya, jadi sudah terkoneksi sejak lama. Jadi mungkin di sini persahabatan itu maksudnya bisa aja sahabat lama di sekian tahun sebelumnya, atau mungkin di kehidupan sebelumnya kamu dan dia adalah sahabat, bisa seperti itu. Dan perasaan yang kamu rasakan kalau kamu dan dia baru pertama kali ketemu di kehidupan ini, ya kayak kok kayaknya aku bisa memahami dia. Kamu ngerasa kayak udah kenal dia lama padahal baru ketemu kayak gitu-gitu. Jadi itu energi sisaan past life yang sangat bisa kamu rasakan ketika ketemu sama dia. Suka ngemil yang asin-asin atau yang manis-manis ya, tidak merokok. Kemungkinan dia suka ngasih hadiah, romantis kelihatannya. Ya, di sini sama ya. Aku ngambil ini shuffle ya, dan aku tuh nggak ngelihat, dan ini sama gambarnya. Dia membawakan mawar buat kamu. Jadi kemungkinan dia yang bakal suka kamu duluan. Emang romantis orangnya ya. Seperti itu. Kemudian suka ngasih hadiah. Zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Taurus. Unsur nama kamu atau dia bisa E, D, A, O, J, B, Y, S, M, U, W, Z. Kemudian angka penting antara kamu dan dia 23, 18, 23, 19, 14, 8, 26, 6, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa yang pada akhirnya melamar kamu dan segala situasi hubungan kamu. Semoga ada banyak hal positif yang nanti akan benar-benar hadir di hubungan kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan buat kamu siapa yang pada akhirnya akan melamar kamu. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang langsung aja aku mulai ya. Yang pada akhirnya melamarmu, kamu dan dia bertemu dalam kondisi seperti apa? Knight of Swords, Six of Pentacles. Oh, ada the Sun. Jadi yang bisa kulihat di sini, dia dan kamu ya, kayaknya sih di sini sedang dalam kondisi yang sama-sama udah siap, sama-sama sudah punya kesiapan yang matang, mental, fisik, keuangan, seperti itu. Jadi kayaknya jalannya cepet ya antara kamu dan dia. Jadi kayak hari ini ketemu, bisa aja kayak 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian kamu dilamar. Atau mungkin hari ini jadian, 3 bulan kemudian kamu udah dilamar, kayak gitu loh. Cepet sih, tapi kalau emang kamu tipe kalian yang pingin satset, bisa aja di sini. Tapi ini sebagian ya, bisa aja sebagian yang lain ya pingin kenal dulu dia, keluarganya, gaya hidupnya, kayak gitu-gitu. Jadi, tapi intinya di sini nggak tentang kecepatan aja, tapi keseriusan, keberanian, aksi yang nyata. Jadi dia kalaupun nggak cepet-cepet ngelamar kamu, tapi pingin cepat ketemu keluarga kamu. Terutama kalau kamu tahu kamu orang Indonesia dan dia pun orang Indonesia, atau mungkin bule ya, yang kalau melamar nggak cuma berdua aja, tapi benar-benar harus hadir di keluarga masing-masing, misalnya kayak gitu juga bisa. Jadi di sini lebih penting itu aksi ya. Jadi dia nggak cuma sekedar menjanjikan sesuatu yang manis buat kamu. Oh iya, nanti di akhir tahun aku akan ngelamar kamu, tapi bener-bener hadir, bener-bener nyata, ada
progres yang dia tunjukkan kepada kamu seperti itu. Ya. Kemudian di sini dia ngasih perhatian, kamu pun juga sama. Jadi di sini ada keseimbangan lah antara kamu dan dia. Karena di sini ada neraca ya, jadi timbangan yang seimbang, jadi perhatian yang sama besarnya, ketulusan yang sama besarnya, kesetiaan yang sama baiknya, value yang sama, visi misi tentang masa depan yang sama. Jadi itu perhatian, mau sharing, mau cerita apapun, itu bagian yang penting dari komunikasi. Jadi aku rasa salah satu ciri kondisi bahwa oh kayaknya dia orangnya itu adalah itu tadi, mau sharing apa aja, berbagi apa aja dengan seimbang. Kompatibel kamu dan dia ini, perhatiannya banyak. Dan aku rasa kalau kartu ini keluar, aku seringkali menggambarkannya sebagai energi dapat balasan yang baik dari kebaikan hati kamu dan dia selama ini gitu. Dan ya ada banyak bahagia yang nanti akan kamu rasakan. Bahagia yang gak cuma sekedar perasaan jatuh cinta, tapi kamu bener-bener terpenuhi rasa cinta ke diri sendiri. Dia sangat menghargai kamu, dia memahami boundaries atau batasan kamu. Kalau kamu gak suka dia memperlakukan kamu seperti ini, dia akan oke, kamu gak suka begitu, tidak akan aku ulangi lagi gitu. Dan dia akan say sorry, maaf ya aku gak tahu yang tadi itu gitu. Misalnya kamu gak suka dipeluk-peluk sembarangan, dan kamu bilang aku nggak suka ya dipeluk-peluk sembarangan gitu misalnya, oke, sorry, aku nggak akan mengulangi, atau mungkin oke, aku akan mengerti gitu. Bahagia banget. Jadi di sini optimismenya ada, perasaan hangatnya ada, tanpa berlebih-lebihan gitu. Jadi benar-benar hatinya tuh hangat gitu di sini. Jadi mudah-mudahan itu perasaan yang nanti akan kamu rasakan dengan dia, perubahan-perubahan positif. Kamu yang mungkin tadinya ngerasa kayak kapan ya aku ketemu sama orang yang tepat, kayak ngelihat video-video lamaran kayak aku bakal ada di posisi ini nggak ya gitu, aku bakal dilamar nggak ya oleh seseorang suatu saat nanti yang dia bener-bener baik, tulus, mencintaiku, setia, pekerja keras, maskulin dan sebagainya. Jadi aku rasa kamu akan sampai di titik itu. Kalau sekarang masih pesimis, semoga akan ada energi optimis dari kamu yang nanti energinya akan kamu berikan ke alam, alam akan mengembalikan kepada kamu dalam bentuk siapapun orang itu nanti gitu ya. Iya, kamu dan dia adalah pasangan yang beraksi. Sedang ada masalah, beraksi. Bagaimana caranya menghadapi itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar diam-diam dan kabur dari masalah, tapi menghadapi. Itu kekuatan dari hubungan kamu dan dia. Jadi pasangan yang sama-sama tegas, sama-sama berani, sama-sama bisa speak up gitu loh. Jadi di sini nggak cuma sekedar nerima aja, iya aja demi menyenangkan hati dia, tapi dia juga mengerti gitu loh. Oh, kamu sukanya begini, oh kamu nggak sukanya begini. Jadi komunikasi itu yang membuat kalian berdua justru semakin saling memahami, saling bisa berjalan dengan baik tanpa terlalu banyak drama gitu sih. So far yang aku lihat kayak gitu. Perjuangannya pasti ada di hubungan ini. Entah nanti kamu dan dia akan menghadapi apa, tapi kalian berdua akan sama-sama berjuang untuk mengatasi hal tersebut. Jadi masalah dan ujian itu nggak jadi seberat itu lagi. Karena apa? Karena diselesaikannya bersama-sama. Gitu. Jadi kamu nggak cuma duduk diam, dia berusaha atau sebaliknya, tapi sama-sama gitu. Ten of Cups ini adalah energi mengenai kehangatan keluarga. Jadi mungkin kamu di sini tipikal orang yang sebetulnya kamu nggak aneh-aneh, kamu nggak neko-neko. Harapan kamu tentang pernikahan adalah kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama hangat, setia, pengertian, penuh dengan cinta. Kalau nanti diberkahi anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang sangat menggemaskan, saling kompak, support, saling cerita, saling berbagi. Sehangat itu. Mungkin bagi banyak orang kayak, ih apa sih di zaman sekarang impian kamu tuh receh gitu kan. Tapi tidak ada yang sereceh itu. Bahkan untuk impian yang sehangat ini, di zaman sekarang justru butuh tenaga, butuh usaha yang sangat luar biasa untuk menjadikan ini nyata. Dan semesta melihat kamu dan dia punya potensinya. Karena sama-sama mau berjuang gitu. Bisa aja nanti kamu dan dia sama-sama bekerja gitu ya. Atau mungkin kalau dia cowoknya, dia yang kerja, kamu yang akan jaga anak-anak, masak sesuatu yang enak, atau mungkin buka bisnis di rumah, apapun itu, kayak gitu-gitulah. Jadi sesuatu yang nanti akan kamu deal sama dia. Oke, sepakat kayak gitu-gitu. Jadi nyalakan impian ini. Aku rasa nanti mudah-mudahan aminin kamu akan dibersamakan dengan orang yang punya impian sama hangatnya dengan kamu. Gitu. Jadi kamu dan dia akan
bisa mengerti oh tujuan kita sama, kita mengusahakan ya, nggak cuma sekedar janji aja tapi mengusahakan agar sampai ke titik ini secara keuangan, bentuk perhatian dan sebagainya. Lihat kekuatan kamu, bahwa kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu perkirakan. Jadi di sini kalau kamu sekarang memang sedang dalam kondisi pesimis dengan hidup kamu, atau mungkin melihat orang-orang sekitar kamu, teman-teman aku sudah menikah, sementara aku selalu menjadi bridesmaid, kapan aku bisa menjadi brides-nya gitu kan? Tenang aja, akan ada waktunya kamu. Kalau sekarang emang kamu diminta semesta untuk sabar, menunggu, tetap jaga diri kamu, keluarkan kualitas terbaik kamu, maka jalani itu dulu. Cintai diri kamu, karena aku rasa dia sangat layak buat ditunggu untuk impian kamu yang sebesar ini. Dan keluarkan kekuatan kamu, ya, apapun itu, entah untuk kuliah, bekerja, menghadapi pertanyaan kapan menikah, nah itu kan harus kuat ya. Jadi kamu juga harus sekuat itu. Ya, buat teman-teman di sini, kamu sekuat itu kok, tenang aja. Jangan sampai apa kata orang membuat kamu jadi pesimis dengan hidup kamu. Kemudian do something for someone. Berikan perhatian kamu untuk orang lain. Jadi di sini memang kalau kamu ngerasa, terutama kalau kamu sedang sangat mengusahakan keuangan atau mungkin pendidikan kamu, sangat ingin punya tabungan sekian, lagi independen banget nih cewek-cewek sekarang ya, yang mana nggak apa-apa, sangat boleh keluarkan energi aksi maskulin kamu. Tapi untuk kisah cinta kamu, terutama kalau kamu pihak perempuannya dan pingin situasi sehangat ini, maka belajarlah untuk perhatian lebih banyak. Untuk siapa kak? Kan aku single, kan aku jomblo. Untuk diri kamu sendiri dulu. Beri perhatian yang baik, rawat diri kamu dengan baik, berikan kata-kata yang baik untuk diri kamu. Jangan lagi bilang aku bodoh, aku gak berharga, aku tolol. Jangan begitu lagi. Aku berharga, aku cerdas dengan kapasitas yang sudah Tuhan berikan. Aku baik, aku berharga, hatiku lembut, maka semoga Tuhan akan membersamakan aku dengan laki-laki yang juga hatinya lembut. Aku setia, semoga Tuhan bersamakan aku dengan laki-laki yang energinya sesetia saya, bahkan kalau bisa lebih, kayak gitu-gitu. Dan di sini mengenai perhatian ya. Jadi nggak cuma ke diri sendiri, mungkin ke hewan-hewan sekitar kamu, hewan peliharaan kamu, keluarga, orang tua, sahabat-sahabat kamu, mungkin orang yang membutuhkan. Sekali lagi, kartu ini bercerita mengenai karma baik dari hal baik yang kamu lakukan kepada dirimu dan orang lain. Jadi ingat-ingat itu juga bisa mengasah energi feminin kamu. Sabar, merawat, menjaga, mencintai, ketenangan hati, itu energi feminin. Kayak gitu. Jadi kalau untuk kisah cinta, asah feminin kamu. Tapi kalau untuk bekerja, survival, bertahan hidup, ya maskulin gitu ya, bersaing gitu maskulin. Tapi untuk nanti hubungan kamu dan dia, jadilah orang yang mau dimanja, memanjakan, disayang, menyayangi, seperti itu. Izinkan dia melindungi kamu, terutama kalau kamu pihak perempuannya. Izinkan dia menjadi pahlawannya kamu gitu ya. Sorry, ke bawah. Kemudian new love. Jadi di sini ada kemungkinan dia orang baru ya, orang baru yang hadir di hidup kamu. Kalau kamu dan dia emang belum ketemu, tungguin aja, worth it buat ditunggu ya. Jadi buka kesempatan itu, buka tangan kamu, jangan hanya mengurung diri di kamar. Kalau kamu ngerasa, tapi kak di umur aku yang sekarang, aku tuh susah loh ketemu dengan circle baru atau apa, maka jangan diniatkan untuk mencari jodoh. Tapi mungkin kamu bergabung di komunitas tertentu, ada laki-lakinya, ada perempuannya, jadi ikut aja sesuatu yang emang kamu suka. Kamu hobi masak, kamu mungkin bisa ikut kursus masak, komunitas yang suka masak, baik itu laki-laki atau perempuan. Kamu suka nonton film, maka datangi atau ikut komunitas pecinta film misalnya. Jadi aktualisasi untuk diri kamu dulu. Kalau tiba-tiba di komunitas itu ada seseorang yang pada akhirnya suka sama kamu, itu bonus buat kamu. Tapi intinya jangan menutup kesempatan, karena pada banyak kasus jodoh nggak bisa datang tiba-tiba di depan pintu kamar kamu. Kadang kamu juga harus melihat keluar, bukan buat mencari jodoh, tapi untuk membahagiakan diri kamu. Bisa aja kamu ketemu jodoh ketika kamu lagi makan di restoran mana misalnya, atau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke Dufan sendirian, ketemu seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu, bisa aja loh. Jadi
bukan untuk mencari jodoh, tapi situasi, kondisi, kebiasaan untuk aktualisasi diri kamu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa menarik energi baru tanpa kamu niat-niatkan untuk jodoh gitu ya, kayak gitu. Dan ini juga berhubungan dengan pertumbuhan spiritual, jadi mudah-mudahan juga akan dibarengi dengan doa-doa kamu, afirmasi kamu kepada Tuhan, seperti itu. Jadi jangan menutup kesempatan. Queen of Pentacles, ini energinya hampir sama ya. Jadi kekuatan kamu, aku punya semua hal yang aku butuhkan untuk aku tawarkan atau untuk aku dapatkan. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada bahwa jangan ragu buat jatuh cinta. Seindependen-independennya dia, Queen of Pentacles, tapi dia juga ketika jatuh cinta membuka hatinya. Jadi di sini sekali lagi keseimbangan antara energi feminin dan juga maskulin. Berjuang boleh, tapi juga pertahankan dan asah terus kelembutan sisi lembutnya kamu. Tutur katanya, pembawaannya terutama seperti itu. Mau disayang, mau dimanja gitu. Dan lebih dari itu, Queen of Pentacles selalu aku lihat sebagai seorang healer ya, penyembuh. Jadi jaga diri kamu baik-baik, sembuhkan segala luka yang pernah hadir di hidup kamu secara mental terutama, sehingga kamu nanti akan bisa siap jatuh cinta lagi, siap berbunga-bunga lagi ya, dengan seseorang yang baru mudah-mudahan. Ace of Pentacles, aku selalu mendapatkan balasan hadiah pada apapun yang aku lakukan. Makanya di sini lakukan semua hal yang emang kamu suka, yang tidak merugikan siapapun, yang nggak merugikan diri kamu. Aku tuh suka nonton film kak, ya udah nonton film ke bioskop sekali waktu sendirian nggak apa-apa, tidak ada yang salah dengan itu. Jalan-jalan ke Dufan, naik wahana sendirian ya nggak apa-apa gitu loh di sini. Nonton konser, siapa tahu ketika nonton konser ketemu seseorang yang sama-sama suka dengan grup musik itu, enak ngobrolnya, siapa tahu gitu. Tanpa kamu harus meniatkan untuk cari jodoh tuh enggak gitu. Jadi bener-bener ketika kamu menikmati hidup kamu, hal baik juga datang. Mudah-mudahan dalam bentuk jodoh seperti itu ya. Jadi dan kayaknya nggak lama lagi ya, aminin. Mudah-mudahan nggak lama lagi. Dari sejak kamu nonton videoku ini, hal-hal lainnya ada pengagum rahasia. Jadi kelihatannya nanti dia duluan yang bakal suka sama kamu. Jadi bisa aja dia nanti satu kantor, satu kampus, atau satu komunitas, tiba-tiba ketemu sama kamu dan lucu ya dia gitu, menarik ya, seperti itu. Jadi seseorang yang akan mengagumi kamu, mungkin dia butuh waktu untuk yakin bahwa dia benar-benar tertarik. Begitu dia serius, jalannya tuh cepet, satset gitu. Kemudian ada gunting di sini, kekecewaan pada affair. Jadi kalau kamu sebelumnya pernah di situasi yang kamu diselingkuhin, kamu ditinggalkan, di ghosting, atau sudah dulunya udah mau nikah tapi dianya pergi misalnya, pokoknya kekecewaan apapun itu akan tergantikan dengan sesuatu yang baru. Dan mohon kalau emang luka tentang kekecewaan itu masih ada, tolong disembuhkan dulu ya, sembuhkan dulu sehingga nanti kamu akan lebih nyaman di hubungan yang baru, tanpa membawa-bawa luka lama, tanpa membawa-bawa kepahitan dari masa lalu, tanpa membawa-bawa kemelekatan dengan seseorang yang kamu harus minta maaf sama aku, kayak ya sudahlah gitu, biarkan dia pergi menikmati hidupnya, aku akan menikmati hidup aku. Jadi izinkan luka ini sembuh dari kamu. Jangan sampai kamu melukai diri kamu berlama-lama yang nanti berpengaruh ke diri kamu, ke bagaimana kamu di masa depan dengan pasangan kamu, anak-anak kamu, seperti itu. Ada harpa kebahagiaan yang sangat-sangat besar, aminin. Bahwa bersama dengan dia, kamu akan lupa nih dengan segala kekecewaan ini. Makanya coba disembuhkan dulu, dan dengan hadirnya dia, kamu akan, yang kemarin mah nggak ada apa-apanya, aku sudah bahagia dengan si dia, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dia nggak hanya menjadi jodoh kamu, tapi juga kalian berdua akan saling membawakan energi bahagia gitu untuk satu dan yang lainnya, dan juga untuk tujuan hangat impian kamu dan dia. Seperti itu. Aku mau shuffle 3 kartu di sini. Ada The Death, ada kartu Two of Wands. Ya, kalau memang kamu di sini sedang dalam kondisi
stres, terluka, ada masa lalu kamu yang masih menghantui kamu, apapun itulah ya. Mungkin pernah kamu dilukai orang tua kamu, mantan pacar kamu, sahabat atau siapapun itu, maka coba disembuhkan dulu. Bahwa segelap-gelapnya malam kamu, Tuhan ngasih kamu nafas, masih dikasih kesempatan hidup, berarti yakin akan ada pagi yang hangat untuk kamu, yang mana ada sinar matahari lagi, yang mana kamu akan bisa jatuh cinta lagi, sampai kamu nanti ketika jatuh cinta dengan dia, kamu benar-benar melupakan semua kepahitan itu, kayak tinggalkan di belakang kayak gitu. Dan tanyakan lagi ke diri kamu, tujuan kamu ke depannya mau kemana. Kamu pingin punya impian apa? Kayak aku pingin sih Kak nikah, jadi ibu, jadi istri, masak buat anak-anak. Jangan mengubur impian itu, tapi kuburlah kenangan pahit kamu, ambil pelajarannya, dan melangkah untuk sesuatu yang masih sangat indah di depan kamu. Nih, kesempatannya banyak sekali. Jadi mudah-mudahan reading kali ini bisa sedikit banyak memotivasi kamu untuk bisa keluar dari zona yang sedang membuat kamu tertekan, masih belum bebas dari luka masa lalu. Mudah-mudahan akan ada setelah ini kedepannya banyak kebaikan yang akan kamu rasakan, yang memang harus kamu usahakan gitu ya. Minimal membuat hati kamu tenang, seperti itu. Kemudian aku di sini akan lihatkan ciri-ciri dia, orang yang nanti akan melamar kamu akan seperti apa. Dia aku tidak akan melihat ini. Ya, cukup lah ya. Dia suka main game ya, tapi mudah-mudahan di waktu yang pas, tidak berlebihan main gamenya. Sangat cerdas, sangat bijaksana, sangat bisa kamu andalkan. Dia suka liburan ke tempat-tempat yang natural, alami, atau mungkin dia suka mendaki gunung, pokoknya hutan, pokoknya tempat-tempat yang alami. Dia lebih suka dibandingkan ke mall kayak gitu-gitu. Tapi dia juga suka nih, aku kan tadi bilang ya, mungkin kalau kamu jalan-jalan ke Dufan atau mungkin tempat-tempat yang seperti itu, kamu akan bisa bertemu dengan dia, karena kelihatannya dia suka nih datang ke tempat-tempat wahana bermain yang seperti mirip Dufan lah ya gitu. Dia tipe orang yang punya public speaking bagus, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan untuk menghadapi klien, menghadapi orang banyak seperti itu. Atau mungkin di humas barangkali, sangat mungkin dia pakai kacamata, orang yang sangat teratur dan disiplin mengenai kehidupannya. Aku butuh 3 kartu lagi, ya ada 2. Sangat suka di rumah, sangat punya impian sama. Ini memvalidasi ya bahwa dia suka di rumah, main sama anak-anak, manja-manjaan sama kamu. Di sini bisa aja dia suka makanan-makanan fast food, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan makan di fast food, atau mungkin bidang bisnis dia berhubungan dengan usaha kuliner. Juni bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, atau bahkan bulan dimana dia akan melamar kamu, seperti itu ya. Kemudian zodiak kamu dan dia, zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Gemini, Virgo, Scorpio, Libra, Cancer. Unsur nama kamu atau dia bisa G, D, N, C, B, Z, R, I, M, K, E, U. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 17, 10, 5, 1, 31, 7, 27, 15, 25, dan 28. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah yang pada akhirnya akan melamar kamu. Semoga ada banyak afirmasi positif yang nanti akan benar-benar hadir di hubungan kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.